Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Wulan Guratno bersama teman saya Lela Syaralani dan Francisco Tanadi ingin menjelaskan tentang komponen struktur rangka, yaitu struktur lantai. Yang pertama itu konstruksi lantai. Lantai adalah bagian bangunan berupa suatu luasan yang dibatasi dinding-dinding sebagai tempat dilakukannya aktivitas sesuai dengan fungsi bangunan. Pada gedung bertingkat, lantai memisahkan ruangan-ruangan secara vertikal. Lantai dapat dikategorikan sebagai elemen struktural maupun elemen non-struktural dari suatu bangunan. Di sini, pada gambar dijelaskan terdapat balok anak, plat, balok induk, dan kolom. Berikut penjelasan tentang ketiga tersebut. Yang pertama, balok anak dan balok induk pada sistem lantai suatu balok yang berfungsi menopang plat lantai, di mana plat lantai dapat terbuat dari beton, papan kayu, plat baja, dan aluminium. Yang kedua adalah plat. Plat adalah pengerjaan membentuk dan menyambung logam lembaran atau plat sehingga sesuai dengan bentuk dan ukuran yang sudah direncanakan. Yang ketiga adalah kolom. Kolom komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak 3 kali dimensi lateral terkecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peranan plat lantai. Peranan plat lantai yaitu memisahkan ruangan secara mendatar, melimpahkan beban kepada balok, mendukung dinding pemisah yang tidak menerus ke bawah, meningkatkan kekakuan bangunan, terutama pada bangunan berlantai banyak, mencegah perambatan suara dan meredam pantulan suara, isolasi terhadap pertukaran suhu, dan pada basement, lantai mencegah masuknya air, tanah ke dalam bangunan. Beberapa istilah terkait dengan lantai. Di gambar paling bawah itu terdapat sub-basement, yaitu ruangan di bawah basement. Dan di atas sub-basement itu terdapat basement, yaitu bagian bangunan atau ruangan yang berada di bawah tanah. Lalu di atas basement terdapat ground floor, yaitu lantai pertama di atas permukaan tanah. Dan di atasnya lagi terdapat first floor, yaitu lantai pertama. Namun di antara lantai pertama dan lantai kedua terdapat story atau story tingkat, bagian bangunan di antara satu lantai dengan lantai di atasnya. Setelah lantai kedua, di atasnya terdapat lantai ketiga dan seterusnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang plat. Plat, struktur planar kaku yang terbuat dari material monolit dan tingginya relatif kecil dibandingkan dengan dimensi-dimensi lainnya. Beban yang bekerja, yaitu sifat banyak arah dan tersebar. Lalu, plat dapat ditumpu di seluruh tepi. Plat juga dapat ditumpu pada titik-titik tertentu, misalkan di kolom-kolom. Kondisi tumpuannya sederhana atau jepit. Terdapat beberapa jenis lempengan, yaitu one-way slab, two-way slab, flat slab, dan grid slab. Jenis-jenis struktur plat lantai. Plat lantai atau slab merupakan elemen bidang tipis yang memikul beban transversal melalui aksi lentur ke masing-masing tumpuan dari plat. Beberapa tipe plat lantai yang banyak digunakan pada konstruksi, yaitu slab beton satu arah, slab beton silang, plat datar, slab dua arah dengan balok, slab waffle, slab baja, dan juga sistem balok dan grider. Sistem bentang beton. Balok beton memiliki perhitungan, yaitu ketebalan baloknya 1/16 kali bentang dan lebar baloknya 1/3 sampai 1/2 kali tebal balok. Yang pertama itu slab beton satu arah atau one-way slab. Slab beton satu arah itu plat cantilever yang dijumpai jika plat beton lebih menahan beban yang berupa momen lentur pada bentang satu arah saja. Biasanya slab ini cocok untuk bentang 1,8 sampai 5,5 meter. Yang kedua ada slab balok silang. Slab balok silang adalah bagian struktural horizontal yang digunakan dalam pembingkaian untuk menjangkau ruang terbuka. Sering di antara balok yang selanjutnya memindahkan beban ke anggota vertikal. Biasanya slab ini cocok untuk bentang 4,6 sampai 10,7 meter. Yang ketiga, ada plat datar atau flat plates. Nah, plat datar ini sistem struktur dengan plat beton bertulang yang diperkuat dua arah langsung
ditunjang oleh kolom. Dengan adanya drop panel atau pembesaran dimensi di ujung kolom. Biasanya plat datar atau flat plates ini cocok untuk bentang 3,6 sampai 9,1 meter. Sedangkan slab datar atau flat slab itu cocok untuk bentang 6 sampai 12 meter. Saya Lela Syaralani, saya akan melanjutkan dari apa yang telah disampaikan sebelumnya oleh Saudari Dia Wulan. Selanjutnya ada sistem bentang beton yang terakhir yaitu slab waffle atau waffle slab, yang berarti lempengan waffle. Dimana untuk slab waffle sendiri itu cocok untuk dengan bentangan yang berukuran 7,3 sampai 12,2 meter. Lalu slab waffle sendiri ini merupakan sistem plat dua arah dengan ketebalan plat antara 50 mm hingga 100 mm yang ditumpu oleh rusuk-rusuk dalam dua arah. Untuk jaraknya sendiri itu antar rusuk berkisar antara 500 mm hingga 750 mm. Dengan tepi-tepi plat dapat ditopang oleh balok atau dapat juga plat langsung menumpuk pada kolom dengan memberikan penebalan pada plat di sekitar kolom. Lalu ada sistem bentang baja yang terdiri dari 6. Yang pertama itu bentang baja model T-bar, yang kedua L Angel, yang ketiga HSS, yang keempat ada White Flange, yang kelima ada I-beam, yang keenam ada channel. Bentang baja sendiri itu rata-rata berkisar 6-12 meter dengan perhitungan yang pertama itu tebal balok baja 1/20 kali bentangan, yang kedua ada tebal girder baja 1/15 kali bentangan, dan yang terakhir ketiga ada lebar balok 1/3 dikurang setengah kali tebal balok. Sistem bentang baja yang pertama itu sistem balok satu arah atau one way beam system, yang dimana sistem balok satu arah sendiri ini merupakan sistem plat satu arah di mana setiap pasangan kolom eksternal mendukung balok bentang panjang yang melengkapi sistem baja struktural. Sistem ini paling banyak digunakan pada bangunan sempit dan juga panjang, seperti gambar yang saya jelaskan berikut ini, yaitu terdapat kolom-kolom panjang yang tersusun rapi pada gambar tersebut, dan di mana itu balok-balok tersusun rapi dengan arahan satu arah seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu dengan sistem balok satu arah atau one way beam system. Lalu yang kedua ada sistem balok dan juga girder atau beam and girder system, yang dimana merupakan sistem plat di mana anggota besar atau girder membentang antara pendukung vertikal dan juga anggota yang lebih kecil yaitu balok di bingkai ke dalamnya. Girders merupakan merentang jarak yang lebih pendek, sementara balok yang merentang jarak yang lebih panjang. Seperti gambar ini dari sistem balok dan juga girder. Jadi memang antara pendukung vertikal dan juga anggota yang lebih kecil itu dibingkai ke dalamnya menjadi satu dengan girder yang menentang jarak lebih pendek, sementara baloknya itu dengan jarak yang lebih panjang. Lalu yang ketiga ada sistem trus atau trus system, yang dimana pada sistem trus ini merupakan jenis framing baja struktural yang digunakan pada bangunan bertingkat tinggi. Dengan sistem ini pula yang terdiri dari serangkaian gulungan tinggi yang mencangkup lebar total antara dua baris kolom eksterior dan juga disusun dalam pola yang terhuyung-huyung pada garis kolom yang berdekatan. Dengan contohnya itu seperti gambar berikut. Lalu ada sistem 3 layer atau sistem metal decking, yaitu sistem plat yang termasuk atap baja dan juga lantai, aluminium, lantai, dan juga logam akustik, di mana sistem 3 layer sendiri ini atau metal decking ini biasanya memiliki profil berusuk atau bergelombang yang dicapai melalui proses yang juga disebut sebagai roll forming. Metal decking sendiri ini juga digunakan untuk lantai dan juga atap, dan juga untuk pembuatan bentuk-bentuk untuk
beton. Lanjut ke klasifikasi plat. Plat datar sendiri atau flat plates yaitu sistem struktur dengan plat beton bertulang yang diperkuat dua arah langsung yang ditunjang oleh kolom dengan adanya drop panel atau pembesaran dimensi di ujung kolom. Untuk plat sendiri, menurut geometri dan arah tulangan, cara analisis plat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada plat satu arah atau one way slab, yang berarti sistem perencanaan plat dengan tulangan pokok satu arah. Yang kedua ada plat dua arah atau two way slab, yang berarti sistem perencanaan plat dengan tulangan pokok dua arah. Plat satu arah atau one way slab. Plat dengan tulangan pokok satu arah ini akan dijumpai jika plat beton lebih dominan menahan beban yang berupa momen lentur pada bentang satu arah saja. Contoh dari plat satu arah ini adalah plat cantilever atau Louisville dan plat yang ditumpu oleh dua tumpuan. Dengan contoh seperti di samping itu, ada contoh dari tampak dengan plat dengan dua tumpuan sejajar, di mana pada gambar plat satu arah tersebut itu terdapat daerah tumpuan yang terdapat di bawahnya. Lalu ada tampak atas plat dengan dua tumpuan sejajar, di mana ada tulangan bawah, urutan kedua dari bawah, lalu ada tulangan atas, urutan ketiga dari atas, dan juga ada tulangan bawah, urutan ke-1 dari bawah. Lanjut ke karakteristik dari one way slab sendiri, yaitu yang pertama ada lempengan satu arah didukung oleh balok hanya di dua sisi. Yang kedua ada rasio panel bentang lebih panjang dengan panel bentang lebih pendek, yaitu sama atau lebih besar dari 2. Dengan demikian, L per B lebih besar sama dengan 2. Yang ketiga ada penguat utama yang disediakan hanya dalam satu arah untuk plat satu arah. Yang keempat, ada plat satu arah akan berperilaku dengan cara yang sama dengan balok. Dengan contoh penerapan one way slab yaitu umumnya semua plat lantai cantilever adalah lempengan satu arah dengan balkon dan teras, yaitu contoh praktis slab satu arah. Dengan contoh seperti gambar di samping yaitu ada tampak depan plat cantilever, di mana di bawah itu terdapat daerah lapangan yang di atasnya itu ada tulangan pokok yang berupa garis dan juga ada tulangan bagi yang berupa bulat-bulat. Lalu juga ada contoh dari tampak atas plat cantilever itu sendiri. Selanjutnya ada plat dua arah atau two way slab. Dengan plat dengan tulangan pokok dua arah ini akan dijumpai jika plat beton menahan beban yang berupa momen lentur pada bentang dua arah. Contohnya plat dua arah adalah plat yang ditumpu oleh 4 sisi yang saling sejajar. Dengan contohnya seperti di samping itu terdapat model plat dua arah yang dimana itu menunjukkan bagian bawah tuh ada daerah tumpuan, lalu daerah lapangan dan juga daerah tumpuan lagi. Dengan penjelasan daerah tumpuan itu diambil dari 1/4 kalinya bentangan terpendek, jadinya 1/4 LX. Nah itu contoh dari tampak ke depan plat tulangan pokok dua arah. Lalu ada pula karakteristik dari two way slab. Yang pertama ada slab dua arah didukung oleh balok di keempat sisi. Kedua ada rasio panel bentang lebih panjang dengan panel bentang lebih pendek, kurang dari 2, jadinya L per B kurang dari 2. Yang ketiga ada penguat utama disediakan di kedua arah untuk slab dua arah. Yang keempat ada plat dua arah didistribusikan secara merata dan akan mengurangi pembengkokan struktur. Nah, ada juga contoh dari penerapan two way slab ini, yaitu jenis plat ini digunakan dalam membangun lantai gedung bertingkat yang dimana terdapat balok di semua sisi plat lantainya. Dengan contohnya yaitu seperti gambar di sampingnya, ada tampak atas plat tulangan pokok dua arah. Selanjutnya ada sistem pembebanan pada plat. Yang pertama itu ada dari plat lantai satu arah, di mana pada gambar tersebut sudah terlihat dengan jelas bahwa dari panel tersebut itu menggambarkan dari plat lantai dengan satu arah saja, yaitu plat yang didukung pada kedua sisinya sehingga lenturan terjadi dalam satu arah saja. Yang kedua ada plat lantai dengan dua arah, yang juga sudah terlihat dari gambarnya terdapat
panah-panah yang mengarahkan hanya dari dua arah saja, yaitu dengan plat yang didukung pada keempat sisinya sehingga lenturan terjadi dalam dua arah saja. Selanjutnya ada gaya pada bangunan yang terdiri dari dua macam gaya. Yang pertama itu ada beban mati atau dead loads, yang berarti gaya statis yang bekerja dari vertikal ke bawah dan juga yang biasa disebabkan oleh berat dari gaya sendiri dari setiap unsur di dalam bangunan dan juga bersifat pasti atau fix. Dan juga gaya-gaya menghasilkan beban mati itu terdiri dari berat pendukung beban bangunan, langit-langit, dinding, equipment, dan juga lain-lain. Yang kedua ada beban hidup, yakni beban yang sifatnya berubah-ubah atau bergerak, seperti manusia, kendaraan, peralatan yang selalu bergerak dan juga bersifat sementara, dan juga bukan merupakan bagian dari struktur itu sendiri. Nah, beban hidup sendiri juga bekerja secara vertikal, tetapi juga kadang-kadang secara horizontal. Ya, di sini saya akan membahas mengenai grid struktur. Untuk definisinya sendiri, grid struktur merupakan jarak peletakan komponen-komponen perkuatan bangunan. Misalnya itu seperti kolom dan balok pada sebuah bangunan. Grid kolom yang berarti jarak antar kolom satu dengan kolom lainnya. Jarak yang digunakan tidaklah harus sama antar kolom satu dengan kolom yang lainnya, namun juga bisa dengan jarak yang berirama tertentu. Untuk jenis-jenis grid sendiri, grid terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu diantaranya ada grid beraturan satu arah. Untuk grid beraturan satu arah ini merupakan struktur rangka beraturan grid rata satu arah memiliki jarak hanya satu arah. Jadi di sini kenapa bisa dikatakan satu arah? Dikarenakan untuk bagian balok yang vertikal maupun horizontal dia tidaklah sama ukurannya. Untuk permisalan berada di sebelah kiri, saya misalkan untuk yang vertikal itu B dan untuk yang horizontal itu A. Untuk ukuran A dan B itu tidaklah sama. Untuk ukuran A tertera pada gambar yang berada di kanan itu tertera adalah ukurannya 3 meter. Sedangkan yang B tertera pada gambar ukurannya adalah 6 meter. Jadi dia lebih ke satu arah untuk ukurannya. Dan ini merupakan contoh grid yang beraturan satu arah. Terlihat pada bangunan. Di sini merupakan contoh penerapan grid beraturan satu arah yang diaplikasikan pada bangunan. Untuk yang kedua, jenis grid selanjutnya yaitu grid beraturan dua arah. Untuk grid beraturan dua arah ini memiliki definisi yaitu struktur rangka beraturan grid rata dua arah yang memiliki jarak sama pada kedua arahnya. Untuk grid kali ini, bagian balok grid yang horizontal maupun vertikal di sebelah kiri saya misalkan yaitu untuk yang horizontal adalah A dan yang vertikal juga adalah A. Kenapa dua-duanya untuk vertikal dan horizontal dinamakan A? Karena di sini untuk bagian vertikal maupun horizontal memiliki ukuran yang sama. Tertera pada gambar yang berada di kanan. Di situ untuk yang horizontal memiliki ukuran 6 meter dan juga yang vertikal memiliki ukuran 6 meter. Biasanya untuk grid seperti ini disebut juga sebagai grid persegi karena bentuk dari pertemuan dari balok dan kebaloknya juga merupakan bentuk persegi. Nah, di sini ada contoh dari grid beraturan dua arah yang diaplikasikan pada bangunan. Terlihat grid-grid perbangunan ini memiliki bentuk persegi di setiap ruangnya. Dan untuk jenis selanjutnya yaitu ada grid beraturan berirama satu arah. Untuk definisinya sendiri yang merupakan struktur rangka beraturan grid berirama satu arah memiliki jarak yang disusun atau diatur menurut irama tertentu dengan mempertimbangkan kesesuaian fungsi
atau ruang. Untuk gambar yang di sebelah kiri, saya umpamakan irama horizontal itu sebagai A dan B, dan untuk irama yang vertikal itu saya misalkan dengan C dan D. Untuk irama yang horizontal maupun vertikal itu tidaklah sama. A dan B tidaklah sama dengan C dan D. Ukuran A dan B tertera pada gambar kanan, yaitu untuk A ukurannya 3 meter, B ukurannya 4 meter, dan untuk yang untuk yang vertikal, ukuran C merupakan 6 meter dan D merupakan 2 meter. Tidak ada ukuran yang sama baik yang vertikal maupun horizontal. Irama-iramanya pun berbeda. Dan ini untuk selanjutnya ada contoh grid beraturan berirama satu arah yang diaplikasikan pada bangunan. Di sini terlihat pada denah untuk ukuran baik yang horizontal maupun vertikal tidaklah sama. Dan untuk selanjutnya, untuk jenis grid selanjutnya itu ada grid beraturan berirama dua arah. Untuk definisinya sendiri, grid beraturan dua arah merupakan struktur rangka beraturan. Grid berirama dua arah memiliki jarak yang disusun atau diatur menurut irama tertentu dan berlaku ke arah kanan atau horizontal dan ke arah atas yang merupakan vertikal. Di sini saya misalkan untuk yang gambar sebelah kiri, untuk yang horizontal itu ada A dan B, dan untuk vertikal itu ada A dan B. Jadi, kenapa di sini untuk yang vertikal dan horizontal memiliki irama A dan B, sama-sama A dan B, dikarenakan untuk grid ini memang irama-iramanya itu sama. Dan di sini untuk yang sebelah kanan kita lihat dari ukurannya, untuk yang A memiliki ukuran 2 meter dan untuk yang B memiliki ukuran 6 meter. Begitu juga yang vertikal, di mana A memiliki ukuran 6 meter dan juga yang B memiliki ukuran 2 meter. Untuk grid ini juga seperti grid beraturan dua arah yang sebelumnya, grid ini juga sebagian besar memiliki bentuk persegi. Ya, di sini terdapat contoh dari grid beraturan berirama dua arah, di mana dari ruangan-ruangannya sendiri kita bisa melihat bahwa bentuknya persegi dan juga ada bagian yang iramanya ukuran-ukurannya berbeda untuk dari vertikal maupun horizontalnya. Ya, dan untuk jenis grid selanjutnya yaitu ada grid seirama 45 derajat. Untuk definisinya sendiri merupakan struktur rangka beraturan grid seirama 45 derajat yang terdapat grid digeser dan berubah rotasi sebesar 45 derajat sehingga berubah dari titik awal. Kita bisa melihat untuk gambar yang sebelah kiri, kita bisa melihat di situ orientasi bangunannya ada yang dirotasi sebesar 45 derajat sehingga membentuk siku. Dan untuk sebelah kanan sendiri merupakan contoh dari struktur rangka dari grid berirama 45 derajat yang diaplikasikan pada bangunan. Terlihat bahwa ada orientasi bangunan yang diputar sebanyak 45 derajat. Ya, untuk yang selanjutnya lagi ada grid seirama 60 derajat. Untuk definisinya sendiri, yang merupakan struktur rangka beraturan grid seirama 60 derajat yang terdapat grid digeser dan berubah rotasi sebesar 60 derajat sehingga berubah dari titik awal. Sama seperti grid sebelumnya yang 45 derajat, di sini perbedaannya adalah di sini sudut putarnya dari orientasinya adalah 60 derajat. Jadi kita bisa melihat bahwa grid-grid ini membentuk suatu bangun ruang yaitu heksagonal. Di sini kita bisa melihat contoh dari pengaplikasian struktur rangka beraturan grid 60 derajat yang diterapkan pada bangunan-bangunan. Dan untuk jenis grid yang terakhir itu adalah grid radial.
Untuk definisinya sendiri, grid radial merupakan grid terpusat atau radial adalah sistem grid di mana struktur rangka difokuskan ke segala arah ke satu titik tengah. Kita bisa melihat untuk gambar yang sebelah kiri, kita bisa melihat bahwa grid ini membentuk suatu bangun ruang yaitu bulat. Terlihat bulat dikarenakan setiap balok-balok dan kolom di sini tersusun di mana mengikuti di mana difokuskan ke tengah. Jadi benar-benar berorientasi itu ke tengah. Kita bisa melihat sebelah kanan yaitu contoh pengaplikasian dari grid radial ini pada sebuah bangunan. Untuk di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang akan kami bahas, yaitu bangunan Universitas Bina Nusantara atau BINUS yang berada di Malang. Untuk alamatnya sendiri berada di area Mansion nomor 8 sampai 22 Genitri Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Malang, Jawa Timur. Dan untuk selanjutnya, untuk bedah karya kali ini kita mulai bahas dari denah arsitektural. Di sini ada denah arsitektural dari BINUS Malang. Di sini yang kita bisa analisa adalah kita bisa melihat bahwa denah ini, dari gambaran denah ini, grid yang dipakai pada BINUS Malang ini adalah merupakan grid campuran sejajar. Bisa dikatakan campuran dikarenakan ukurannya itu berbeda-beda dari setiap pertemuan baloknya, balok yang vertikal maupun horizontal. Di sini bisa kita lihat bahwa terdapatnya grid bagian horizontal yang berukuran lebih kecil daripada grid yang kanan atau sebelah kirinya. Selanjutnya kita juga bisa lihat bahwa di sini ada modifikasi dari grid itu sendiri, di mana ada pergeseran grid sehingga membuat grid ini menjadi bisa dikatakan sebagai grid campuran. Dan di sini saya bisa mengatakan bahwa grid ini merupakan grid sejajar itu dikarenakan untuk bangunan-bangunan seperti universitas ini menggunakan grid sejajar dikarenakan dia harus mengincar efisiensi ruang dari universitas ini sendiri. Selain itu juga kita bisa melihat bahwa dalam gedung BINUS ini sendiri dia memakai plat beton. Di sini dia memakai plat beton dikarenakan plat beton itu jauh lebih murah dari plat baja. Selain itu juga plat beton itu menjadi salah satu alternatif lantai tingkat tinggi pada sebuah bangunan. Selain itu juga untuk segi material, lantai beton ini dibuat dengan cara menggunakan material utama besi dan beton yang terdiri dari campuran semen, pasir, koral atau split, dan juga air yang komposisinya sesuai kebutuhan tingkat kekuatannya. Dan kita beralih ke gambar selanjutnya, yaitu kita di sini terdapat denah struktural dari BINUS Malang. Dan di sini yang akan kita bahas itu kita akan bahas satu persatu dari semua yang ada dari denah struktural ini. Yang pertama itu kita akan membahas dari segi dimensi dinding. Untuk dimensi dinding yang dipakai pada Universitas BINUS ini sendiri, dia memiliki beberapa variasi. Di antaranya itu mulai dari 150 mili sampai di 250 mili atau 25 cm. Di sini untuk yang dinding berketebalan 15 cm tersebut dia biasa dipakai di ruangan-ruangan seperti ruang kelas dan juga dinding-dinding fasad. Untuk bagian yang dinding yang memiliki ketebalan 250 cm ini dia biasa diaplikasikan pada ruangan-ruangan seperti core yang biasa dijadikan ruangan untuk diaplikasikannya lift. Dan selanjutnya di sini kita akan bahas tentang platnya. Untuk plat lantai dari bangunan BINUS
Malang ini sendiri dia juga memiliki beberapa variasi, diantaranya itu dia ada yang berukuran mulai dari 120 cm sampai di 300 cm 300 cm 30 cm. Dan ketebalan plat ini sendiri di dasar untuk yang ground plan dia memiliki ketebalan plat yang cukup tebal, di mana ia memiliki ketebalan plat sebesar 30 cm. Dan di sini bisa kita lihat bahwa dari lantai-lantai, dari setiap lantai dia memiliki ketebalan plat yang berbeda-beda. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk semakin tebal plat lantai yang terdapat di sini, berarti beban yang diterima semakin besar pula. Contohnya seperti terdapat ruangan di sini yang memiliki ketebalan plat hingga 30 cm, dan bisa kita simpulkan bahwa ruangan ini dia mendapat beban yang paling berat di antara ruangan-ruangan dengan plat-plat yang lebih rendah dari ruangan ini. Selanjutnya itu ada kolom. Untuk dimensi kolom sendiri di sini dia memiliki ukuran berkisar di antara 40 x 40 cm sampai yang paling besar yaitu 50 x 90 cm. Dan juga di kolom ini sendiri dia menggunakan tulangan besi 13 mm ulir. Dan juga sebagian besar dari kolom-kolom yang terdapat di Universitas BINUS ini sendiri merupakan kolom pipih. Ya, selanjutnya itu ada tie beam. Dan untuk informasi bahwa tie beam ini merupakan nama lain dari slope. Akan tetapi tie beam ini dia merupakan slope yang biasa digunakan pada bangunan-bangunan tingkat tinggi. Jadi untuk bangunan-bangunan tingkat tinggi seperti universitas ini, untuk slope-nya biasa disebut sebagai tie beam. Dan untuk ukuran dari tie beam ini dia dibagi menjadi beberapa variasi juga, di mana ukurannya itu mulai dari 20 sampai 70 kali 70 cm sampai 450 kali 70 cm untuk yang paling besarnya. Dan tie beam ini sendiri dia tuh berfungsi untuk menopang bangunan-bangunan di atasnya seperti plat dan lain-lainnya. Dan untuk yang terakhir itu ada dimensi baloknya. Untuk dimensi balok yang dipakai di gedung BINUS ini juga memiliki variasi. Di antaranya itu mulai dari 20 kali 70 cm sampai 450 kali 70 cm dikali 70 cm. Dan di sini bisa kita lihat dari gambar-gambar ini, balok-balok itu dinotasikan dengan garis putus-putus. Dan sama seperti kolom tadi, balok ini juga memiliki tulangan besi 13 mm ulir. Dan untuk yang terakhir di sini ada gambar kerja dari detail plat lantai itu sendiri. Di sini terdapat di sebelah kiri itu ada gambar dari detail plat lantai dua arah, dan juga sebelah kanan dia terdapat detail plat lantai satu arah. Dan untuk detail lantai dengan plat dua arah ini bisa kita lihat bahwa dia itu lempengan satu arah itu bisa kita lihat didukung dari balok-balok yang hanya berada di dua sisi, yaitu vertikal dan horizontal. Dan juga dia memiliki penguat utama yang ada hanya dalam satu arah untuk plat satu arah. Dan untuk gambar yang di sebelah kiri untuk plat dua arah, dia memiliki di sana bisa dilihat bahwa plat dua arah itu dia didukung oleh balok-balok yang berada di keempat sisinya, dan juga dia memiliki penguat utama yang ada di kedua arah untuk slab dua arah, yaitu vertikal dan horizontal. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.